Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian diagnosis kesulitan belajar di SD1 Jepang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Olivia Novita Sandra, NIM 2018-33186. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama ada pengertian kesulitan belajar. Di sini kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa mengalami hambatan dalam proses belajarnya, sehingga menyebabkan tidak dapat mencapai hasil belajar dengan maksimal. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor kesulitan belajar. Ada 4, yakni faktor diri sendiri, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada karakteristik kesulitan belajar. Ada 3, yakni yang pertama ada gangguan internal, yang kedua ada kesenjangan antara potensi dan prestasi, dan yang ketiga tidak adanya gangguan fisik dan atau mental. Yang pertama, gangguan internal ini merupakan gangguan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti kurangnya motivasi dan semangat. Dan yang kedua ada kesenjangan antara potensi dan prestasi. Biasanya siswa yang mengalami kesenjangan antara potensi dan prestasi ini memiliki tingkat intelijensi yang cukup tinggi atau di atas rata-rata, namun memiliki prestasi yang rendah. Kemudian yang ketiga tidak adanya gangguan fisik dan atau mental. Biasanya di sini ada gangguan-gangguan seperti tunagrahita dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik kesulitan belajar menurut Vale pada tahun 2000. Ada 7. Yang pertama ada sejarah kegagalan akademik yang berulang kali. Yang kedua hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Yang ketiga kelainan motivasional. Yang keempat kecemasan yang samar-samar. Yang kelima, perilaku berubah-ubah, tidak konsisten dan tidak terduga. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Dan yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Selanjutnya, klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama di sini ada kesulitan belajar perkembangan praakademik. Yang pertama ada gangguan perkembangan motorik atau gerak. Ini biasanya dikarenakan seseorang tidak bisa melakukan gerak koordinasi. Terus yang kedua ada gangguan perkembangan sensorik atau pengenderaan. Mana ini gangguan pada panca indera seperti penciuman, perabaan, penglihatan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman atau apa yang diinderai. Terus yang keempat ada gangguan perkembangan perilaku. Selanjutnya ini klasifikasi kesulitan belajar akademik. Ada 3, yakni yang pertama disleksia atau kesulitan membaca, yang kedua disgrafia atau kesulitan menulis, dan yang ketiga diskalkulia atau kesulitan berhitung. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dalam hasil penelitian yang telah saya lakukan pada kelas 2 di SD1 Jepang didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama pada kemampuan membaca permulaan. Di sini saya menggunakan tes uraian dalam bentuk lisan. Berdasarkan perhitungan tersebut pada 21 sampel data itu ditemukan bahwa 6 dari 21 siswa mengalami kesulitan membaca, sehingga dapat ditujukan bahwa 28,5% siswa mengalami kesulitan belajar membaca. Kemudian yang kedua ada kesulitan dalam kemampuan menulis permulaan. Di sini saya menggunakan pengukurannya melalui tes uraian dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan bahwa 5 dari 21 siswa ini mengalami kesulitan menulis, sehingga ditujukan bahwa 23,8% siswa mengalami kesulitan belajar menulis. Selanjutnya ada kesulitan dalam kemampuan berhitung. Di sini saya menggunakan
tes uraian dalam bentuk tulisan. Nah, berdasarkan dari perhitungan tersebut, dari 20 data sampel ini, skor rata-rata yang didapatkan adalah 89 dari 21 data sampel. 3 siswa memperoleh nilai yang kurang dan 18 siswa lainnya memperoleh nilai yang baik. Sehingga dapat ditujukan bahwa 14,2% siswa mengalami kesulitan berhitung. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.